Bapak dan Ibu nanti akan hadir juga di situ. Kenapa Al-Maghfurlah membuat silaturahim pendidikan? Pahami. Jadi semua tasarrufat Maulana itu insya Allah ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Karena itu kalau di dalam hizib yang kita baca itu Al-Maghfurlah meminta kita untuk mendawamkan, untuk mengamalkan membaca hizib pada setiap saat, bil khusus pada saat-saat yang membutuhkan perhatian yang khusus dari kita, membutuhkan lebih banyak lagi pertolongan dari Allah. Maka ketika Al-Maghfurlah menyampaikan itu, pasti juga ada rahasianya. Pasti ada makna pendidikan di baliknya. Nah, ini yang pertama yang ingin Tiang sampaikan. Marilah kita belajar pada Maulana Syekh, tidak hanya belajar qaulan, tetapi juga manhajan. Qaulan artinya apa-apa yang jadi wasiat Al-Maghfurlah, misalnya di wasiat renungan masa, ataupun yang pernah langsung kita simak pengandika Maulana Syekh di pengajian, itu kita ingat, itu kita berusaha ikuti. Maka itu namanya mengikuti secara qaulan. Selain qaulan, kita juga belajar untuk mengikuti Maulana Syekh manhajan. Arti manhajan adalah bagaimana cara beliau membangun semangat, bagaimana cara beliau mendidik, cara-cara seperti apa yang digunakan oleh Maulana Syekh untuk membangun perjuangan ini. Kita belajar dari beliau. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, ada hal-hal yang secara spesifik berubah dari waktu ke waktu, tetapi nilainya itu pasti tetap sama. Jadi kalau Al-Maghfurlah Maulana Syekh mengajarkan tentang nilai keistiqomahan, maka itu pasti tetap bermanfaat sampai kapanpun. Walaupun contoh-contohnya bisa berbeda-beda. Demikian pula pada hal-hal yang lain. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, kesempatan bertemu dengan cukup banyak pengurus organisasi yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Saya sebagai pemimpin di NWDI meminta kepada kita semua, mari laksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Laksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baik. Tugas kita ya tugas kita. Tugas teman kita ya tugas teman kita. Jangan kita tinggalkan tugas kita untuk mengambil tugas teman kita. Dan jangan iri atau jangan membandingkan tugas kita dengan tugas teman kita. Kenapa kita tidak boleh iri? Karena yang dinilai sebenarnya bukan pada tugas si A atau si B, tapi bagaimana kita masing-masing melaksanakan tugas kita. Yang di cabang, mohon tunaikanlah tugasnya untuk memperkuat cabang, anak cabang dengan seluruh amal usaha perjuangannya. Madrasahnya, majelis taklimnya, majelis hizibnya, dan semua ruang-ruang perjuangan yang ada. Pengurus daerah juga sama. Pengurus wilayah, pengurus besar, para masyayikh, semua kita masing-masing punya tugas. Jangan kok Tuan Guru Yusuf yang jadi Amit Mahat, kenapa enggak saya ya? Misalnya ada yang mengatakan ngelihat dari belakang, kapan ya saya jadi Amit Mahat ganti Tuan Guru Yusuf? Kayaknya saya juga bisa. Jangan.
sudah laksanakan tugas masing-masing dengan baik. Kenapa kita perlu melaksanakan tugas masing-masing dengan baik? Karena itulah yang kalau kita laksanakan dengan istiqomah, yang akan menjadi jalan insya Allah perjuangan-perjuangan apapun yang kita lakukan, sosial, dakwah Islamiyah, kemudian pendidikan, kemudian ekonomi umat, dan semuanya mudah-mudahan akan berhasil kalau masing-masing melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baik. Termasuk para santri kita, termasuk para asati dan ustadzat, semuanya punya tugas. Dengan karakter atau sifat tugas masing-masing. Sifat tugas itu beda-beda. Setiap tugas membutuhkan orang dengan keahlian atau bakat yang juga beda-beda. Coba dalam Al-Quran. Apa contohnya coba? Nah, ya. Dalam surah Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam